Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Yanti Nurhayati mengajar di kelas 3. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri. Kupu-kupu adalah salah satu makhluk hidup. Kalau lagu yang berhubungan dengan kupu-kupu, pasti kalian tahu bukan? Lagu kupu-kupu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Yuk kita dengarkan dulu bersama-sama lagu kupu-kupunya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu berasa lelah? Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang, ada bunyi yang terdengar pendek. Pada lagu kupu-kupu, tanda persegi panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang, sedangkan tanda persegi dinyanyikan dengan bunyi pendek. Yuk kita coba sekali lagi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, dalam bait pertama, kata kupu, ku ada tanda persegi panjang, berarti dinyanyikan dengan bunyi panjang. Sedangkan kata pu ada tanda persegi, berarti dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kupu-kupu yang lucu. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, maka kalian akan bisa mengamati bahwa kupu-kupu digolongkan sebagai salah satu makhluk hidup. Karena kupu-kupu memiliki ciri-ciri, dia dapat bergerak dengan cara terbang. Cobalah baca teks berikut ini. Dari teks ini, kita akan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan. Ada perbedaan kan? Gambar hewan. Nah, itu
dan hewan mengalami perubahan bentuk dan ukurannya. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Dari bacaan teks tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yang kedua memerlukan makan, yang ketiga tumbuh, artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Yang keempat berkembang biak, yaitu bertambah banyak. Yang kelima adalah bergerak. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Pernahkah kalian bertamasya ke kebun binatang? Pengunjung kebun binatang banyak sekali setiap harinya, bukan? Nah, biasanya pengunjung kebun binatang bisa mencapai ribuan. Bagaimana cara menulis dan membaca bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Cara membaca bilangan ribuan. Nah, 4 angka bukan? 1, 0, 0, 0 terdiri dari 4 angka. Dibaca 1000. 3, 0, 0, 3 dibaca 3003. Kemudian ada angka 4044, 7890, 9999, dan 10.000. Untuk membaca bilangan ribuan, kita harus tahu nilai tempat. Ada bilangan 1345. Angka 5 menempati nilai satuan. Angka 4 menempati nilai puluhan. Angka 3 menempati nilai ratusan. Dan angka 1 menempati nilai ribuan. Jadi bilangan tersebut dibaca 1345. Setelah kita membaca bilangan, maka kita akan membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat paling besar. Bandingkan satu per satu. Nih, ada bilangan 4789 dan 4798. Angka yang menempati ribuan. Nah, ribuannya sama, yaitu angka 4. Kemudian ratusan. Ratusannya juga sama, yaitu angka 7. Di sini kita perhatikan puluhannya. Ya, puluhan bilangan pertama adalah angka 8. Puluhan bilangan kedua adalah angka 9. Nah, puluhannya berbeda bukan? Angka 8 lebih kecil daripada angka 9. Sekarang kita lihat satuannya. Satuannya juga berbeda. Bilangan pertama angka 9, bilangan kedua angka 8. Nah, kita lihat dulu. Puluhannya berbeda. Angka 8 lebih kecil dari angka 9. Karena dalam puluhan 8 lebih kecil dari 9, maka 4789 itu lebih kecil daripada 4798. Nah, sekarang kita akan
Mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan, bandingkan bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar. Mengurutkan bilangan dari yang besar ke yang kecil. Ada bilangan 6.658, 2.289, 5.658, 9.825, dan 2.298. Untuk mengurutkan bilangan yang lebih besar, kita perhatikan bilangan yang menempati nilai tempat ribuan. Apakah sama? Ya, betul. Angka yang menempati ribuan berbeda. Angka yang lebih besar angka mana? Ya, angka 9. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah 9.825. Kemudian angka? Ya, betul, angka 6. Sehingga 6.658 lebih besar yang kedua. Kemudian, betul, 5.658. Setelah itu, nah, bilangan ribuannya sama, angka 2. Sekarang kita lihat ratusannya, apakah sama? Ya, betul. Ratusannya juga sama, angka 2. Sekarang kita lihat puluhan. Nah, angka puluhannya berbeda. Bilangan pertama ada angka 8, bilangan kedua ada angka 9. Mana yang lebih besar? Ya, jadi angka 2.298 lebih besar dari 2.289. Nah, anak-anak, gampang bukan untuk mengurutkan bilangan? Begitupun bilangan dari yang terkecil ke yang besar. Kalian harus lihat dulu nilai tempatnya, apakah sama atau berbeda. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa terus belajar serta berdoa agar kita dapat kembali berkumpul di kelas. Tidak lupa kerjakan setiap tugas dengan riang dan gembira ya. Nah, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak salah dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.